anak berkebutuhan khusus itu ya. Mohon maaf sebelumnya apabila apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Namun demikian saya hanya sebagai sekali lagi pengimbasan dari apa yang sudah saya dapat itu memang perlu disampaikan kepada seluruh instansi sekolah. Kemudian kenapa pada saat itu berada di hotel ya Surabaya itu begitu ada kegiatan langsung saya share di grup Sepada. Mohon maaf itu memang anjuran secara langsung pada saat mengikuti kegiatan itu langsung dipandu Bapak Ibu dari LPMP bahwa Bapak Ibu yang berada di sini segera menyampaikan lewat instansi sekolah karena biar semuanya mengikuti kegiatan yang pada pagi hari ini. Alhamdulillah khususnya untuk Mbak Tias, khususnya untuk Mbak Tias secara langsung sudah saya sampaikan informasi yang dari LPMP. Jadi Mbak Tias alhamdulillah sudah mengikuti sejak awal sampai akhir penutupan hari ketiga. Jadi sudah paham putranya bagaimana, nanti yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu seperti apa itu sudah paham. Ya. Khususnya anak-anak yang istimewa ini nanti Bapak Ibu tadi nun sewu sebelum saya lanjutkan. Tadi Bu Puji sudah menyampaikan minta kepada Bapak Yadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu yang seperti apa. Nun sewu Bu ini memang dari LPMP sebelum ada asesmen. Kalau dari kita hanya sebagai praduga gitu, mungkin dari ibu-ibu bapak ibu yang lain itu hanya sebagai praduga saja bahwa anak seperti ini mengalami lambat atau slow atau ADHD atau hanya itu saja. Namun demikian secara rincinya saya belum bisa mengatakan bahwa anak ini harus seperti ini karena harus melalui asesmen terlebih dahulu. Nun sewu Bapak Yadi itu untuk 2022 mohon maaf khususnya SMP 2 Parang itu mengalami keterlambatan. Karena apa? Mungkin kesalahan teknik ya. Harusnya yang dikirim dulu itu dari GPK yang sudah melalui diklat. Namun demikian mungkin ya, termasuk Bu Puji, Bu Sriwiyati, kemudian saya. Akan tetapi salah prosedur Bapak Ibu yang dikirim itu dulu dari nun sewu Bu Hartini, setelah ada analisis itu sudah berhenti, jadi tidak dilanjutkan. Nah, harusnya setelah dia Bu Harmala mendapatkan hasil analisis dari pendampingan untuk anak inklusi itu harus segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan sejumlah anak yang harus ditindaklanjuti dan melalui asesmen. Akan tetapi pada saat itu GPK itu langsung saya masuk grup ke Bu Sriwiyati menanyakan nun besok Bapak Ibu bagaimana untuk analisis jika nanti terlambat, sudah berhenti, sudah tutup. Dan itu anak-anak yang dikirim ke sana, anak yang betul-betul berkebutuhan khusus Pak. Kalau di sini mungkin ada yang paling parah nih, yang perlu ditangani secara langsung itu memang atas nama Daif. Kemudian Adis itu yang utama yang harus ditangani terlebih dahulu. Kalau sudah ada tindak lanjut, kemudian di sana akan dikumpulkan Bapak Ibu ke seluruh instansi yang sudah ditunjuk. Di sana ada berbagai tempat, ada yang di sebelah utara itu bagian Kartoharjo, kemudian ada sebelah selatan di bagian Kaudanan, di sebelah barat itu ada beberapa tempat yang ditunjuk untuk asesmen dan didatangkan dari langsung pendidikan termasuk karakter terapis psikologis itu dari provinsi. Namun demikian mudah-mudahan ke depan ini nanti bahwa SMP 2 Parang dengan adanya pendampingan yang kedua, yang pertama ini nanti tidak akan kalah atau tidak akan salah di dalam mengirimkan anak-anak tersebut. Semoga ini nanti segera ditindaklanjuti oleh Diktura. Itu yang perlu saya sampaikan lebih awal Bapak. Jadi tidak usah tekan nih Bapak Ibu. Sebelum kita menginjak untuk acara berikutnya, lebih baik kita SBG terlebih dahulu ya. Itu ada ya. Mohon Bapak Ibu semuanya berdiri dan mengikuti SBG
yang khusus nanti untuk pendampingan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak istimewa ya. Ice breaking. Monggo berdiri, Monggo semuanya berdiri nggih, ngambil di lorong yang tengah itu biar enak nanti. Bu Sriwiyati membantu ke depan, Bu Puji, monggo Bu. Monggo. 5, 4,
Jadi pesan dan pesan saya untuk acara hari ini tentunya sangat menyenangkan, menarik dan bermanfaat. Karena tentunya menambah istilahnya upgrade dan update kompetensi profesional kita tentang pendidikan inklusif di Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu bisa lebih dipekali dan memahami kebutuhan layanan anak istimewa atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Dan harapan saya ke depannya semoga Jawa Timur khususnya segala lini bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur bisa memberikan layanan pendidikan inklusif yang berkualitas, setara, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Jadi Mas Siti, karena kita semua istimewa. Ibu istimewa. Iya. Ibu istimewa. Oke, saya kira sing beda iki istimewa. Ya ada anak istimewa ya juga ada ibu istimewa. Boe kan istimewa tenan. Ora teori praktek ning kuat ta. Ini ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Ini bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6, pasal 17, pasal 25, pasal 31 dan 41 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini, formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tingkat tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak saya bacakan semuanya, tapi nanti saya share saja lewat sepadan nih Bapak Ibu. Karena ini membutuhkan waktu yang banyak sekali, waktunya juga lama. Karena ini hanya saya petali mawon, kesimpulan mawon ya. Biar nanti langsung pada intinya mawon nanti ya. Lanjutkan tentang hakikat pendidikan inklusi. Ini sering Bapak Ibu dengar mungkin ya tentang pendidikan inklusi.
Ya, ini hanya mengingatkan kembali apa yang sudah kita dapatkan dulu. Okay. Sebelumnya ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jadi tidak ada sekolah yang menolak tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Namun demikian bahwa sekolah tersebut jika ada anak istimewa yang mendaftarkan di sekolah ini wajib untuk diterima. Dan Bapak Ibu semuanya, bukan hanya Bapak Ibu guru semuanya, tapi mulai dari Bapak Kepala Sekolah, mulai dari Bapak Ibu gurunya, Pak Bonnya, karyawan TU harus bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus atau istimewa. Yang namanya tadi nama Bapak Ibu Jari Masiti ya, bukan Masiti loh ya. Jari Masiti ya. Belajar menarik ya, bersama siswa istimewa ya. Biar unik katanya Bapak Ibu, biar tidak ada perbedaan antara anak-anak yang reguler dan anak yang istimewa ya. Baik, kita lanjutkan hakikat pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi tidak sekedar memindahkan atau menempatkan penyandang disabilitas di sekolah reguler. Dalam pendidikan inklusi bahwa anak harus diterima di sekolah satuan pendidikan negeri atau swasta tanpa syarat, ya. Jadi tidak ada syaratnya. Mungkin kalau dulu ya, bisa harus ke puskesmas dulu. Nanti kalau sudah ada suratnya baru masuk ke sekolah. Nah, tadi kan buatan dulu, semua harus bisa menerima anak-anak tersebut. Ya. Dan program sekolah harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang dimaksud dengan adaptif ya, bagi anak yang istimewa. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan adaptif nanti dari kurikulum penjenengan umurnya tadi seperti apa RPP-nya itu nanti akan disesuaikan. Yang namanya ada batasan pada proses, nanti sudah ada tugas yang di bawah nanti, yaitu ada namanya PDBK tentu ya. Itu yang membedakan antara anak reguler dan anak yang istimewa ya. Jadi anak reguler dan PDBK-nya nanti ya. Lanjut, sekolah ramah anak ya. Kita sudah ditunjuk bahwa sekolah inklusi dulu ada SK-nya nih Bapak untuk sekolah inklusi, bahwa SMP 2 Parang sudah menerima SK surat SK inklusi ya. Kemudian juga sekolah ramah anak atau SRA, bahwa SMP 2 Parang juga ditunjuk sebagai sekolah ramah anak. Ini artinya bahwa keseluruhan instansi terkait yang ada di SMP 2 Parang itu semuanya harus membuka diri Bapak Ibu ya, untuk anak-anak yang istimewa ini ya. Sekolah ramah anak sebagai program untuk mewujudkan kondisi anak bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin kebutuhan atau pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan dan perlakuan yang salah selama anak berada di satuan pendidikan, serta harus mendukung partisipasi anak-anak yang istimewa. Itu artinya Bapak Ibu, begitu awal masuk saja Bapak Ibu semuanya harus tersenyum untuk mendampingi atau berdampingan atau ketemu dengan anak-anak yang istimewa tersebut. Jangan ada keraguan-raguan, jangan ada kita pantau ini kita mungkin kok pegel, kok nesu, marah dan sebagainya. Ya, kita harus membuka diri, selalu tersenyum. Ya. Itu untuk sekolah ramah anak. Bagaimana nanti arahnya sekolah ramah anak? Bahwa di SMP 2 Parang ini sudah beberapa tahun yang kemarin itu sudah menjalankan sekolah ramah anak dengan berbudaya lingkungan, ya, berbudaya lingkungan hidup, termasuk bagaimana untuk kebersihannya, untuk membentuk karakter pada anak-anak. Setiap pagi ada pembiasaan, yaitu termasuk sekolah ramah anak. Dan khususnya pada anak-anak yang istimewa kemarin untuk tahun 2022 mungkin ini saya sebutkan namanya tidak apa-apa ya Bu. Untuk atas nama Daib itu kemarin 1 tahun itu belum bisa mengikuti kegiatan yang berada di SMP 2 Parang. Alhamdulillah dengan banyak dorongan dari Bapak Ibu guru, dari kolaborasi dengan kedua orang tuanya, untuk tahun 2023 atas nama anak tersebut sudah mau paling tidak sudah mengikuti temannya masuk ke masjid. Itu merupakan acungan jempol untuk atas nama
anak yang istimewa tadi ya. Kemudian mohon maaf untuk hari ini mungkin kemarin tidak bisa masuk karena setelah saya tinggal ke Surabaya itu anak tersebut sudah tidak mau masuk sekolah lagi. Ya. Saya belum berkunjung Bapak Yadi, mohon maaf saya belum ke rumah Mbak Tias sampai hari ini karena masih ada antara waktu dan keadaan yang harus keseimbangannya. Kita lanjutkan. Hal yang penting kolaborasi kita untuk mendukung peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang istilahnya sekarang anak istimewa. Jadi kita perlu koordinasi dengan yang pertama orang tua murid itu yang utama. Bapak Ibu semuanya, bukan hanya tugas guru BK, bukan tugas guru GPK, namun demikian semua atau seluruh karyawan karyawati, Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, ya semuanya harus mendukung dengan adanya anak istimewa ini. Ya. Kolaborasi dengan orang tua murid itu penting. Yang kedua, apabila anak mengalami suatu kendala dan itu butuh bantuan puskesmas, contohnya gitu, kalau kemarin ada pemeriksaan ya, untuk yang UKS-nya sendiri burung atau budaya, ya burung, ya. Mungkin ada anak yang pendengarannya kurang, itu perlu dikoordinasikan dengan sekolah. Hasil dari puskesmas itu ditindaklanjuti, kemudian kolaborasi dengan orang tua murid dan sekolah. Ya. Kemudian mungkin ada kendala gigi, mungkin ada suara, mungkin tidak bisa keras, itu perlu ya, pendampingan Bapak Ibu guru. Kemudian ada rujukan dari rumah sakit. Ada rujukan dari rumah sakit. Apabila anak tersebut mengalami suatu gangguan atau kelainan, mungkin bisa ditemukan melalui rumah sakit ini. Kemudian ahli terapis. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum menyampaikan hasil dari Mbak Tias ya. Bahwa Mbak Tias menyampaikan kemarin sudah saya kirim ke Bapak Yati, sudah nih Bapak Yati. Kemudian wali kelasnya mungkin Bu Rini, ini untuk hasil terapisnya sudah saya kirimkan bahwa atas nama anak istimewa tersebut hasilnya itu ada salah satu namanya menarik diri. Jadi anak tersebut apabila mendengar suara yang keras, apabila dengar kata-kata yang kurang baik, itu menarik diri. Artinya dia sudah tidak mau mungkin menerima, menyapa, atau lebih baik dia mengurung diri di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dia, yang nyamannya anak tersebut. Mohon maaf selama beberapa hari kenapa saya taruh di tempat ruang BK, karena saya juga satu antisipasi bahwa anak tersebut kalau mendengar kata-kata atau jeritan temannya itu kepalanya agak berat, kemudian dia langsung beban mental itu sudah tidak mau masuk sekolah. Tapi saya upayakan ada kunjungan kemarin ya, saya sebelum berangkat ke Surabaya ya, karena sebagai pertimbangan saya adalah untuk saya komunikasikan dengan Bapak yang ada di Surabaya. Jadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya ya. Kemudian untuk jawaban yang terakhir bahwa anak istimewa tersebut memang perlu tempat yang khusus bagi anak tersebut. Yang terpenting adalah anak tersebut bisa mengikuti program kegiatan sekolah. Kalau untuk tugas-tugas tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Untuk komunikasi kita mungkin yang sulit ya. Namun demikian mungkin bisa melalui Ibu wali kelas, kemudian orang tuanya sendiri nanti bisa menyampaikan langsung kepada Bapak Ibu guru mapel yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah unit terkait lainnya. Nanti terkait dengan asesmennya itu nanti kita kalau orang tua dari sekolah itu nanti kolaborasi dengan orang tua murid, kemudian ditanyakan betul nggak anaknya seperti ini, kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Karena ini terkait dengan dana, ya, Bapak Ibu, karena bukan ini menurut saya Ibu sudah mengalami beberapa tahun yang lalu memang butuh dana yang besar gitu untuk terapis, untuk komunikasi dengan pihak-pihak terkait itu membutuhkan dana yang besar. Tinggal kemauan saja orang tuanya nanti bagaimana. Kalau
akhirnya nanti orang tua menyimpulkan bahwa cukup di sini saja Bu, pokoknya anak saya sini sekolah nggih monggo. Yang penting kita untuk anak yang pendampingan khusus itu ya kita sesuaikan dengan kebutuhannya untuk mawon nggih. Kemudian kita lanjut, ini ada kata kunci Bapak Ibu. Bagi anak-anak istimewa yang dinamakan tadi nama Bapak Ibu, iya, Jarik Masiti, istilahnya belajar menarik bersama siswa istimewa. Ini karena apa? Biar ada tumbuh ya kemauan rasa anak untuk mengikuti kegiatan secara reguler ya. Karena Bapak Ibu tidak mengatakan kowe iki lho anak berkebutuhan khusus manggomu nek kono tidak seperti itu nih Bapak Ibu. Monggo dipanggil nak, dipanggil nduk atau mas gimana supaya anak tersebut menjadi dekat dengan kita. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan bersama istimewa ini untuk mendapatkan atau menempatkan sesuai dengan kebutuhan anak istimewa. Jadi bukan hanya guru TK, tidak hanya guru pendamping khusus atau GPK, Bapak Ibu guru pun bisa dan harus bisa Bu. Karena untuk tahun sekarang itu memang sudah tuntutan bahwa semua sekolah ya di satuan pendidikan itu harus bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena sekolah inklusi harus tetap dilaksanakan di satuan pendidikan tanpa GPK pun bisa. Jadi dengan adanya sosialisasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti sekelumit sudah bisa punya gambaran atau ancang-ancang berarti nanti seperti ini. Nah untuk menindaklanjuti kurikulumnya nanti tinggal menyesuaikan mawon Bu karena sudah ada umernya Bapak Ibu guru semuanya nanti sudah ada di situ tinggal adaptifnya ya diferensiasinya nanti tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai dengan fase-fase yang ada. Kalau SMP kan fasenya D loh Bu, kalau SD itu ada yang A, ada yang B, ada yang C. Tinggal anak tersebut itu menyesuaikan di fase apa nanti di umurnya, kurikulum merdeka itu. Lanjut. Ini dari Bapak Ketua LPMP ya berpesan kita semua guru diharapkan dihadapkan dengan siswa-siswa yang istimewa. Yang perlu kita lakukan adalah harus tetap diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran secara reguler. Jadi anak-anak tersebut upaya kita tetap kita lakukan secara reguler di dalam kelas. Kecuali bagi anak yang mengalami keunikan. Keunikan itu tergantung dari Bapak Ibu guru yang apa nih? Karena guru mapel 1 dengan yang lain berbeda-beda. Mungkin pada saat jam BK anak itu enggak seunik ibu yang temukan atau bapak ibu yang ditemukan. Kebetulan kalau anak yang atas nama Dio itu pada jam saya itu juga manut Bu. Saya suruh pokoknya ini disalin ya manut, jangan ganggu liyane nonton manutnya. Jadi tergantung bapak ibu nanti bagaimana keunikan yang ditemukan oleh bapak ibu semuanya.